وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Amal ibadah tidak berakhir dengan selesainya 10 hari bulan Dzulhijjah. Karenanya mari tetap melakukan kebiasaan baik yang telah kita jalani selama beberapa hari ini. Jangan lemah apalagi berhenti, selalu jaga amal wajib dan hindari segala dosa, tambah dengan yang sunnah. Allah berkata, Allah tidak memberikan batas akhir terhadap amalan seorang mukmin selain kematiannya. Allah menetapkan adanya mawasim, waktu-waktu amalan dilipat gandakan, maka ialah sebagai penyemangat untuk melakukan amal solih dan lebih menghadapkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan yang mendekatkan diri kepadanya. Sehingga semangat kebaikan saat waktu dilakukan amalnya jadi. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, memberikan nasihat seluruh orang yang balik, yang wajib menjalankan hukum agama, wajib untuk istiqomah, kokoh, tegak di atas kebenaran, senantiasa menunaikan kewajiban dan meninggalkan semua perbuatan yang haram sampai ajal. Ini adalah kewajiban bagi seluruhnya, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjalankan hak-hak Allah wa ta'ala. Senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang wajib, meninggalkan perbuatan yang haram dengan dasar keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, berharap pahala di sisinya, mengerjakan semuanya dengan ikhlas dan jujur, mengharapkan balasan dari Allah serta takut siksanya sampai tiba waktu kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati kecuali kalian menjadi orang yang muslim. Sehingga semuanya wajib bertakwa kepada Allah, terus istiqomah di atas agamanya, meninggalkan semua perbuatan haram dan mencintai Allah dan membenci karena Allah, loyalitas kepada Allah, kepada musuh-musuh karena dan memusuhi orang yang memusuhinya karena Allah. Ini adalah tujuan dari diciptakan manusia, dan ini yang kepada mereka. Maka inilah ibadah yang menjadi sebab diciptakannya, yang ditunjukkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi orang beriman itu harus benci dan senangnya karena Allah, jangan karena kepentingan. Aku benci karena aku, enggak bagus. Maka inilah hakikat ibadah yang menjadi sebab diciptakannya manusia, seperti yang ditunjukkan oleh firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Hai manusia, sembahlah Rabbmu. Maka wajib berusaha dengan penuh kesungguhan untuk merealisasikan hal ini dalam beribadah, memohon kepada Allah petunjuk agar kemudian teguh di atas ibadah. Maka masing-masing kita hendaknya minta kepada Allah hidayah dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, maka akan kami tunjuki jalan tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan jalan keluar dan kami berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami mudahkan semua urusan. Yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami hapus dosa-dosanya dan akan kami lipat gandakan pahalanya. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian artinya siapa saja yang bertakwa, menjaga ucapan, saya perbaiki amalnya, mengampuni dosanya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia benar-benar memilih keberuntungan yang besar. Ini adalah hakikat takwa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah takwa, inilah agama Allah, inilah wujud nyata keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Siapa yang kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguhnya dia telah mendapat keberuntungan yang sangat besar. Maka kita memohon kepada Allah agar semuanya
mendapatkan petunjuk untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal dengan solih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan kalian semua pemahaman agama yang benar dan melindungi kita dari semua keburukan fitnah diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Allah taala a'lam.